Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 13. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 13. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Naofumi mutusin untuk menyerang negara Kitenglo, atau lebih tepatnya itu adalah negara di mana Raphtalia dilahirkan. Sadina bilang untuk masuk ke negara itu harus melewati negara Silpert. Itu artinya mereka harus bisa bernegosiasi dengan Silpert agar bisa dipermudah menuju negara Kitenglo. Menuju ke sana harus pakai kapal, dan di sekitar pulau ada naga air yang menjaga negara itu. Bisa dibilang menuju ke sana akan sangat sulit. Naofumi dan beberapa orang lainnya pun mulai bersiap untuk pergi. Tapi yang jelas, para pahlawan lain gak ikut. Alasannya, karena Silpert adalah pemuja pahlawan perisai dan membenci pahlawan lain. Selain itu, Philo juga gak diajak. Alasannya, karena dia lagi fokus untuk leveling. Berkat Sen, Naofumi dan yang lainnya berhasil menempuh setengah perjalanan dengan teleportasi. Sen bisa berteleport kemana aja, asalkan di tempat yang dia tuju udah ada item pin milik Sen. Mereka melanjutkan perjalanan dengan naik ke punggung Gaelion. Tapi Gaelion hanya bisa terbang sebentar. Alasannya karena banyak orang yang naik di punggungnya. Ketika istirahat, mereka membunuh monster untuk dimakan. Setelah itu, melanjutkan perjalanan. 2 hari kemudian, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ada awan debu besar yang menuju ke arah Naofumi. Ternyata datang Melty, Philo, dan Rapchan. Mereka cerita ketika mereka lagi leveling, tiba-tiba datang Vittoria. Vittoria bilang kalau dia mau bertemu dengan Naofumi. Vittoria punya permintaan. Dan akhirnya Melty, Philo, dan Rapchan pun mencari Naofumi. Dan ternyata Rapchan bisa tahu posisi Naofumi, dan itu memudahkan Philo mengejar Naofumi. Melty bilang kalau Vittoria udah ngasih berkahnya kepada dia dan Philo, dan sekarang statistik mereka naik drastis. Vittoria ngasih berkah ke Melty dan Philo, itu semua dilakuin supaya Naofumi memprioritaskan permintaan Vittoria. Naofumi menolak dan dia nggak mau dengerin penjelasan tentang permintaan dari Vittoria. Naofumi bilang kalau dia punya prioritas masalah yang harus diselesain. Setelah masalah Raphtalia selesai, barulah Naofumi akan menerima permintaan Vittoria. Intinya, walaupun dipaksa, Naofumi tetap mau menyelesaikan masalah Raphtalia terlebih dahulu. Oh ya, walaupun Naofumi dalam perjalanan, tapi dia selalu pulang ke desa pakai teleport. Untuk perjalanan selanjutnya, Naofumi lebih milih untuk pakai Philo. Alasannya karena Gaelion gak cocok untuk mengangkut banyak orang. Jadi Philo dipilih supaya bisa mengangkut banyak orang pakai kereta. Karena udah mau sampai di negara Silpert, Naofumi dan yang lainnya pun mereka diskusi. Paul bilang kalau dia masih punya beberapa kenalan di Silpert. Jadi kemungkinan itu bakal memudahkan Naofumi dalam perjalanan. Paul juga bilang kalau dia dan Atla bisa menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa Silpert. Jadi, bantuan dari mereka akan berguna. Negara Silpert, Silfriden, dan Kitenglo, ketiga negara itu punya bahasa yang sama. Yang membedakan hanyalah aksennya. Paul meminta Naofumi untuk mengunjungi tempat di mana dia dan Atla dibesarkan. Tempat itu ada sedikit di luar dari negara Silpert. Tapi sayangnya, Atla nggak mau ke tempat itu. Atla bilang percuma ke sana karena dia nggak bisa lihat apapun. Untuk menjaga perasaan Paul, Naofumi janji kalau masalah Raphtalia udah selesai, mereka bakal mampir ke desa di mana Atla dibesarkan. Besoknya, Naofumi pergi mendatangi mansion untuk bertemu dengan Melty. Mereka diskusi tentang rencana terbaik yang harus mereka lakuin dalam pergi ke Silpert.
Melihat Melty yang bekerja keras, Naofumi nyaranin Melty untuk jadi gubernur. Melty sangat cocok untuk jadi gubernur dibandingkan dengan Saeto. Setelah diskusi, Naofumi pun pergi. Naofumi beliin Philo kereta yang murah. Philo jelas sangat marah, tapi ketika dijelasin, Philo pun terpaksa menerima keretanya. Naofumi pun pergi ke desa Raphtalia. Di sana, dia melihat pertarungan Atla melawan Raphtalia. Atla terlihat memakai teknik rahasia dari Hengen Musou. Risia kaget karena Atla bisa pakai teknik yang sama dengan dirinya. Setelah sedikit mengobrol, Naofumi menyuruh beberapa orang untuk ikut dengannya dalam perjalanan ke negara Silpert. Di desa tetangga, Naofumi disambut oleh para Therianthrope. Jadi, Therianthrope ini adalah demi-human yang bisa berubah bentuk ke bentuk binatangnya. Para Therianthrope menyambut Naofumi sebagai bentuk pelayanan dari negara Silpert. Jadi, Ratu udah ngasih tahu bahwa Naofumi mau pergi ke Silpert. Makanya negara Silpert sekarang melayani Naofumi. Naofumi ngizinin para Therianthrope untuk ikut dalam perjalanan. Dalam perjalanan menuju Silpert, Naofumi dikawal seolah-olah dia adalah raja. Bahkan terdapat tulisan selamat datang dari negara Silpert. Para rakyat Silpert juga menyambut kedatangan dari Naofumi. Besoknya, Naofumi pergi ke kastil dari negara Silpert. Kastilnya punya nuansa seperti nuansa Cina yang ada di dunia nyata. Di kastil, Naofumi disambut oleh Rasukaku yang bernama Werner. Karena orang-orang Silpert selalu memperhatikan Voldan Atla, Naofumi pun bilang kalau Voldan Atla adalah budak yang dia beli. Jadi, mereka nggak bakal terlibat dalam perebutan tahta yang ada di negara Silpert. Naofumi dan Werner, mereka mengobrol. Naofumi bilang kalau dia nggak tertarik untuk jadi penguasa yang ada di negara Silpert. Tujuan Naofumi saat ini mau pergi ke negara Kitenglo. Werner bilang kalau Naofumi gak usah buru-buru. Mereka udah nyiapin pesta untuk Naofumi. Jadi mereka harap kalau Naofumi mau bersantai. Walaupun Naofumi agak sedikit curiga, tapi setelah berbagai pertimbangan, Naofumi pun mutusin untuk ikutin keinginan dari Werner. Naofumi pun dibawa ke kamar yang sangat mewah dan besar. Itu adalah tempat di mana Naofumi akan beristirahat. Ketika Naofumi mau melihat kamar anggota partinya, Naofumi dihentikan oleh pelayan. Pelayan itu bilang Naofumi harus istirahat karena ada beberapa agenda yang harus dihadiri Naofumi, termasuk menemui para pemimpin. Naofumi pun akhirnya mengalah. Tapi Naofumi mau kalau Rapcan ada di kamarnya. Rapcan diizinkan karena dia dianggap hewan peliharaan. Di kamarnya, Naofumi melihat ada dekorasi berbentuk perisai. Naofumi pun iseng menyalin perisai itu. Ternyata itu adalah perisai Beast King, dan Naofumi pun berhasil menyalinnya. Setelah mencoba perisai itu, Naofumi nyimpulin kalau perisai Beast King sangat aneh. Nilai dari statistiknya sangat gak nentu, kadang tinggi, kadang juga rendah. Gak lama, datanglah pelayan, dan Naofumi pun pergi ke ruang pertemuan. Di sana, semua orang seperti menyembah Naofumi. Para pemimpin berjumlah 10 demi-human, ada singa, dan semua jenis binatang buas lainnya. Negara Silpert menganggap kalau pahlawan perisai adalah milik mereka. Walaupun dipanggil oleh negara lain, negara Silpert menganggap bahwa pahlawan perisai hanya sedang berkunjung ke luar negeri untuk sementara. Dan pada akhirnya pahlawan perisai pasti akan pulang ke negara Silpert. Mereka pun akhirnya mengobrol. Naofumi bertanya tentang keberadaan salah satu 7 pahlawan bintang yang ada di negara Silpert. Ternyata sejak insiden roh kura-kura, pahlawan itu saat ini sedang berlatih sangat keras untuk jadi kuat. Naofumi menyuruh semua orang untuk mencarinya. Naofumi ingin bertemu dengan salah satu 7 pahlawan bintang sebelum monster Phoenix dibangkitkan. Para pemimpin bilang kalau dia akan menemukan pahlawan itu. Di sini, ketika Naofumi mau membahas tentang tujuannya ke negara Kitenglo, para pemimpin seolah-olah gak dengerin dan selalu memotong pembicaraan Naofumi. Dan sampai akhirnya, para pemimpin pun pergi untuk diskusi di tempat lain. Naofumi jelas jadi kesal
tapi dia harus bersabar. Alasannya karena cuma Silpert yang dapat membantunya untuk pergi ke negara Kitenglo. Malam hari, Naofumi pergi ke pesta yang telah disiapkan, tentunya dengan menggunakan pakaian yang telah diberikan oleh negara Silpert. Naofumi disambut seperti seorang dewa. Naofumi pun dia berpidato. Intinya, Naofumi mau kalau Melromak dan Silpert mengadakan perjanjian damai demi dunia. Naofumi pun mendatangi partinya yang ikut dalam pesta. Ternyata partinya ditanya tentang pertemuan dan perjalanan mereka bersama dengan Naofumi. Demi menghargai Silpert, Naofumi pun mutusin untuk menginap di Silpert. Mereka pun mengobrol dan menikmati pesta. Setelah pesta, Naofumi pun mandi di tempat pemandian. Ternyata di sana udah ada cewek-cewek cantik yang disediakan oleh negara Silpert. Mereka semua menggoda Naofumi. Naofumi ternyata nggak tertarik. Mereka semua tetap memaksa dan mereka ingin melahirkan anak dari Naofumi. Naofumi menolak dengan tatapan jijik. Para gadis masih belum menyerah dan mereka melompat kepada Naofumi. Naofumi pakai perisainya supaya terhindar dari para gadis. Para gadis mulai pakai kekuatannya untuk menembus pertahanan perisai Naofumi. Bahkan ada yang berubah ke bentuk binatangnya. Naofumi pun mau pakai teleport, tapi ternyata teleportnya digagalkan. Rapcan mulai bantu Naofumi dan mereka pun pakai sihir gabungan. Sihirnya mampu membuat para gadis berhalusinasi dan pingsan satu persatu. Di saat yang sama, parti Naofumi pun datang karena Rapcan ngasih sinyal ke Raphtalia bahwa Naofumi sedang dalam bahaya. Parti Naofumi kaget, ternyata Naofumi sedang bersenang-senang dengan para gadis. Sampai-sampai para gadis jadi pingsan. Naofumi pun jelasin kalau dia diserang sama para gadis dan dia pakai sihir gabungan dengan Rapcan. Gak lama, Werner juga datang dan dia minta maaf tentang apa yang telah terjadi. Naofumi minta kalau Silpert segera menyiapkan kapal untuk menuju ke negara Kitenglo. Naofumi mau itu dijadiin kompensasi atas perilaku para gadis. Werner bilang kalau mereka butuh waktu untuk menyiapkan kapal dagang menuju negara Kitenglo. Naofumi dia jadi kesal. Besok paginya, Naofumi membuka pintu kamar yang ada di sebelahnya. Ternyata di sana ada Vol dan Atla yang sedang mengobrol dengan salah satu ras Hakuko. Ternyata orang itu adalah mantan pelayan dari keluarga Vol dan Atla. Orang itu cerita bahwa Rasukaku dan yang lainnya gak pernah berniat membiarkan Naofumi untuk pergi dari Silpert. Orang itu juga bilang kalau dia gak bisa mengkonfirmasi apakah kapal dagang telah diproses atau belum. Naofumi kecewa karena kalau kapal dagang masih belum jelas, maka semua yang dia lakuin di Silpert adalah hal sia-sia. Naofumi masih mengobrol dengan salah satu ras Hakuko. Orang itu bilang kalau ras Hakuko akan melakukan sesuatu untuk membantu Naofumi. Tentunya Naofumi nggak boleh terlalu berharap. Alasannya karena di Silpert saat ini ras Hakuko udah bukanlah ras yang punya pengaruh. Sejak kekalahan ras Hakuko dalam perang, ras mereka jadi bukan ras yang punya pengaruh. Orang itu juga ngasih peringatan ke Naofumi tentang orang yang harus dia waspadai. Salah satunya adalah Jaralis. Gak lama, datang seseorang yang menyuruh Naofumi dan yang lainnya untuk masuk ke dalam kamarnya. Walaupun Naofumi mencium bau-bau konspirasi, tapi Naofumi masih gak peduli. Selama gak menyusahkannya, dia gak peduli dengan konspirasi yang akan dibuat. Ketika makan siang, Naofumi bertemu lagi dengan partinya. Mereka pun akhirnya berdiskusi. Mereka merasa kalau mereka sekarang merasakan niat membunuh. Naofumi dan partinya dikasih makanan. Naofumi nyuruh Werner dan yang lainnya untuk mencicipi makanan yang telah disajikan. Werner dan beberapa orang mencicipi makanan itu. Atla juga dengan sigap menghajar orang-orang yang gak mencicipi makanan. Naofumi juga ngasih anti racun kepada orang yang telah memakan makanan. Jadi di makanan itu ada racunnya.
senjata Naofumi dan Raphtalia bisa mendeteksi racun kalau ada racun di makanan mereka. Werner terkejut karena ada yang telah meracuni makanan. Naofumi sebenarnya tahu bahwa demi-human singalah yang telah melakukan semuanya. Naofumi tahu karena demi-human itu tersenyum ketika Naofumi pura-pura makan. Naofumi teriak dan mempertegas kalau dia nggak peduli dengan perebutan tahta yang ada di negara Silpert. Naofumi hanya ingin pergi ke negara Kitenglo. Demi-human singa mendekati Naofumi dan bilang kalau hal itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tapi untuk saat ini nggak bisa. Alasannya karena di Silpert saat ini ada kekacauan. Dia bilang bahwa kekacauan di Silpert adalah kesalahan Naofumi. Naofumi dianggap menyusahkan karena selalu tinggal di Melromak. Orang-orang di Silpert mau kalau Naofumi menjadi pahlawan bagi negara Silpert. Dan Naofumi gak diizinin untuk membantu negara lain tanpa izin dari negara Silpert. Selain itu Naofumi juga harus menghamili setiap ras berpengaruh yang ada di Silpert. Pria bernama Jaralis masih terus lanjutin pidatonya. Kalau Naofumi gak mau menerima permintaan dari Silpert, maka Silpert akan selalu dalam kekacauan. Jaralis juga menghina Raphtalia karena telah memberikan masalah kepada Naofumi. Naofumi terlihat sangat marah. Werner pun mencoba menghentikan Jaralis yang terus mengoceh. Jaralis masih mengoceh. Jaralis bilang kalau semua yang dia katakan tadi hanyalah pendapat dari para ras berpengaruh di negara Silpert. Jaralis bilang kalau dia bakal bantu Naofumi dalam menuju ke negara Kitenglo. Naofumi tahu bahwa Jaralis adalah pembual. Naofumi tahu kalau Jaralis adalah pelaku yang telah ngasih racun. Di sini Jaralis bertingkah kayak Beats dan bilang kalau dia bukanlah orang yang jahat. Jaralis pura-pura tersudut dan dia bertingkah seperti korban yang telah dituduh. Naofumi bilang solusi terbaiknya adalah menanyakan semua orang. Dan kalau itu dilakuin, udah pasti kebusukan Jaralis akan terbongkar. Jaralis hanya tersenyum. Gak lama, Atla pun memotong pembicaraan. Atla udah gak tahan atas penghinaan yang dikasih oleh Jaralis. Jaralis bilang bahwa ras Hakuko gak berhak berbicara dengan ras yang punya pengaruh. Atla ngeluarin aura yang berbentuk seperti harimau. Dan aura itu menteror para pemimpin dari negara Silpert. Hentakan satu kaki Atla membuat lantai jadi retak. Beberapa pemimpin terlihat ketakutan. Naofumi gak tahu apa yang telah dilakuin sama Atla. Atla ngingetin lagi bahwa negara Silpert dibuat untuk menyembah pahlawan perisai. Tapi sekarang Silpert malah memperlakukan Naofumi dengan sangat buruk. Atla ngingetin sejarah yang telah dibuat oleh pahlawan perisai. Silpert yang tadinya hanya negara kecil sekarang telah menjadi besar berkat pahlawan perisai. Atla terus ngingetin bahwa tujuan Silpert adalah mengabdi dan menyembah pahlawan perisai. Atla terus berpidato dan menunjukkan aura miliknya. Beberapa pemimpin mulai setuju dengan Atla dan mereka memberikan tepuk tangan atas pidato dari Atla. Atla mengajak orang-orang di Silpert untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu mengabdi secara penuh kepada pahlawan perisai. Partai Naofumi terkejut dengan apa yang telah dilakuin oleh Atla. Para pemimpin pun akhirnya tersadar akibat pidato dari Atla. Jaralis masih menolak dan dia bilang kalau Naofumi bukanlah pahlawan perisai yang telah dinantikan oleh negara Silpert. Werner marah dengan penghinaan Jaralis terhadap Naofumi. Jaralis bilang kalau yang dia omongin adalah kebenaran. Jaralis bilang kalau dia sangat peduli pada Silpert, makanya dia bertindak. Jaralis masih gak percaya sama Naofumi karena Naofumi dipanggil oleh Melromak. Jadi di Silpert ada ramalan tentang kehancuran dunia dan banyak yang percaya kalau ramalan itu mulai terjadi. Alasannya karena tanda-tandanya mulai terlihat. Tapi Jaralis gak percaya kalau kehancuran dunia akan terjadi sekarang. Alasannya karena Naofumi dipanggil di negara Melromak.
Negara Melromak merupakan musuh dari negara Silpert. Atla bilang kalau kedatangan Naofumi di Melromak adalah bukti bahwa ramalan tentang kehancuran dunia akan terjadi. Kedatangan 4 pahlawan sekaligus di satu negara adalah pertanda bahwa ramalan akan terjadi. Jaralis masih gak mau percaya dengan omong kosong dari Atla. Gak lama datang seorang pria tua seperti kura-kura, tapi ekornya mirip seperti ular. Orang itu bernama Genmu yang merupakan salah satu dari 2 orang paling berpengaruh di negara Silpert. Genmu sangat mengapresiasi semangat dari Atla. Dalam darah Atla mengalir darah rakyat Silpert. Genmu bilang bahwa yang perlu dilakuin oleh Silpert adalah membangun kekuatan demi mempersiapkan hal yang telah diramalkan. Genmu juga setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Atla. Jaralis masih tetap gak mau percaya. Atla pun ngeluarin aura yang mengancam. Atla bilang siapapun yang membantah perintah Naofumi, maka Atla akan melenyapkannya. Jaralis terlihat sangat marah. Karena ada 2 pihak berselisih, Wenner pun ngizinin Atla dan Jaralis untuk berduel. Tentunya duel itu ada taruhannya. Kalau Jaralis menang, maka 4 ras elit negara Silpert akan kehilangan hak untuk jadi yang berpengaruh. Jaralis juga mau kalau pahlawan perisai hanya jadi milik negara Silpert dan gak boleh ada negara lain yang pakai pahlawan perisai. Jaralis juga mau kalau dia menang, maka Atla akan dihukum sesuai keinginannya. Dan jika Atla menang, maka Silpert dan Jaralis akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Naofumi. Setelah berdiskusi, kedua pihak pun akhirnya setuju. Oh ya, pertarungan ini adalah pertarungan 2 orang. Jaralis udah bersama 1 temannya. Nah, karena Atla sendirian, Jaralis pun milihin Atla pasangan partinya. Pasangan parti Atla adalah Vol. Vol terkejut karena dia akan ikut dalam pertarungan. Naofumi gak mau menurunkan Vol, tapi karena aturan duel seperti itu, maka Vol harus ikut dalam pertarungan. Vol bilang kalau dia gak akan kalah. Untuk pasangan Jaralis adalah ras yang bentuknya mirip seperti Minotaurus. Setelah keduanya sepakat, maka pertarungan bisa dilanjutkan. Pertarungan antara Atla dan Vol melawan Jaralis dan Minotaurus pun akhirnya dimulai. Oke, kalian cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.